Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Maghfirah Channel yang dirahmati Allah, semoga kalian semua senantiasa dalam lindungannya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengangkat sebuah kisah yang sangat menarik dan penuh hikmah, sejarah masuk dan berkembangnya Islam di negeri China. Sebuah negara yang dikenal sebagai salah satu peradaban tertua di dunia, ternyata juga menyimpan jejak Islam yang sangat kuat dan mengagumkan. Mungkin selama ini kita hanya mengenal Islam berkembang pesat di Timur Tengah, Afrika Utara, hingga Nusantara. Tapi tahukah kalian bahwa Islam telah hadir di China sejak abad ke-7 Masehi, tak lama setelah wafatnya Rasulullah? Bahkan ada riwayat yang menyebut bahwa sahabat-sahabat Nabi sendiri yang pertama kali membawa cahaya Islam ke negeri tersebut. Subhanallah, betapa luas dan dalamnya penyebaran Islam. Dalam video ini, kita akan menjelajahi sejarah Islam di China dari awal kedatangannya, bagaimana penyebarannya melalui para sahabat Nabi, hingga peran penting komunitas Muslim dalam sejarah dan kebudayaan China. Kita juga akan melihat bagaimana ujian dan tantangan yang mereka hadapi dalam menjaga keimanan, serta pelajaran berharga yang bisa kita petik dari kisah ini. Tonton sampai akhir, karena akan banyak informasi yang mengejutkan dan menginspirasi. Dan jangan lupa, sahabat semua, untuk like video ini jika kalian merasa bermanfaat, share ke teman-teman kalian agar mereka juga tahu sejarah Islam di China, komen di bawah tentang pendapat kalian, dan tentu saja subscribe Al-Maghfirah Channel serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah Islami lainnya. Islam pertama kali masuk ke China pada masa pemerintahan Kaisar Tang sekitar tahun 651 Masehi, yaitu pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Menurut sejarah, Khalifah Utsman mengutus seorang sahabat Nabi bernama Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menyampaikan dakwah Islam ke negeri China. Beliau diterima dengan sangat baik oleh Kaisar Gaozong dari dinasti Tang, yang tertarik dengan ajaran Islam yang damai dan penuh etika. Kaisar tidak masuk Islam, tetapi ia menghargai kedatangan para utusan dari dunia Arab dan memberi izin untuk membangun masjid pertama di China, yaitu Masjid Waiseng di Guangzhou. Masjid ini menjadi pusat kegiatan dakwah dan perdagangan bagi para muslim yang tinggal di wilayah tersebut. Masjid ini sampai sekarang masih berdiri dan menjadi saksi bisu awal mula Islam di tanah China. Seiring waktu, Islam menyebar melalui jalur perdagangan yang ramai di sepanjang jalur sutra. Para pedagang muslim tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga nilai-nilai Islam, akhlak mulia, dan ilmu pengetahuan. Hal ini membuat masyarakat lokal tertarik dan banyak di antara mereka yang akhirnya memeluk Islam. Inilah salah satu bukti bahwa dakwah tidak selalu harus melalui pidato, tetapi juga melalui teladan akhlak yang nyata. Komunitas muslim pertama di China pun mulai berkembang. Mereka membangun masjid, mendirikan madrasah, dan menjalin hubungan erat dengan penduduk lokal. Islam pun tumbuh sebagai bagian dari keberagaman budaya China, menyatu dengan nilai-nilai lokal tanpa menghilangkan esensi tauhid. Ini menjadi cikal bakal terbentuknya etnis Hui, yaitu komunitas muslim China yang hingga kini tetap eksis dan taat kepada ajaran Islam. Pada masa dinasti Yuan tahun 1271 sampai tahun 1368 Islam mengalami masa kejayaannya di China. Kaisar Mongol saat itu, Kublai Khan, sangat menghargai kontribusi umat Islam dalam bidang militer, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Banyak ilmuwan dan pejabat tinggi yang berasal dari kalangan muslim diangkat dalam struktur pemerintahan. Mereka memainkan peran penting dalam pembangunan negara dan pengembangan teknologi. Salah satu tokoh muslim terkenal dari masa ini adalah Sayyid Ajal Samsudin Omar, seorang gubernur di provinsi Yunnan yang sangat dihormati. Ia tidak hanya memimpin secara adil, tapi juga membangun banyak masjid, madrasah, dan menyebarkan ajaran Islam secara damai. Keteladanannya membuat banyak masyarakat Yunan memeluk Islam, dan hingga kini daerah tersebut memiliki komunitas muslim yang kuat. Selain dalam bidang pemerintahan, umat Islam juga berjasa dalam bidang astronomi, kedokteran, dan geografi. Perpaduan ilmu Islam dengan pengetahuan China menciptakan banyak inovasi dan perkembangan. Bahkan, arsitektur masjid-masjid pada masa itu mengalami akulturasi dengan gaya bangunan China, menghasilkan desain yang unik dan indah. Namun, walaupun mendapatkan tempat yang baik di masa kejayaan, umat Islam tetap menghadapi tantangan. Mereka harus menjaga identitas keislaman mereka di tengah budaya yang sangat berbeda. Tapi justru dari situ, mereka belajar untuk berdakwah dengan hikmah, sabar, dan penuh toleransi, tanpa kehilangan prinsip-prinsip syariat. Seiring berjalannya waktu, Islam di China tidak selalu berada di atas angin. Pada masa-masa tertentu, terutama di bawah pemerintahan dinasti Ming dan Qing, umat Islam menghadapi berbagai tekanan dan diskriminasi. Mereka dilarang membangun masjid baru, dipaksa untuk berasimilasi, dan bahkan dilarang menggunakan nama-nama Arab. Ini menjadi ujian berat bagi keimanan umat Islam di China. Namun di balik tekanan itu, muncul kisah-kisah keteguhan iman yang luar biasa. Banyak muslim yang tetap mempertahankan ibadah secara sembunyi-sembunyi. Kitab-kitab Islam ditulis ulang dengan huruf China agar tidak dicurigai. Mereka tetap mendidik anak-anak mereka dengan ajaran Islam meskipun harus dilakukan secara rahasia. Semangat perjuangan mereka menunjukkan bahwa iman yang tertanam kuat tak bisa dipadamkan oleh kekuasaan dunia. Periode revolusi budaya tahun 1966 sampai tahun 1976 menjadi salah satu masa paling kelam bagi komunitas muslim. Masjid-masjid dihancurkan, kitab suci dibakar, dan para ulama dipenjara. Tapi setelah masa itu berlalu, umat Islam kembali bangkit. Mereka membangun kembali tempat ibadah, menerjemahkan ulang kitab suci, dan memulai pendidikan Islam dari nol. Ini membuktikan bahwa Islam tak akan pernah padam meski diterpa badai.
Kini, walaupun masih ada tantangan, komunitas Muslim di China tetap berjuang menjaga ajaran agamanya. Di kota-kota besar seperti Xi'an, Yunnan, dan Lanzhou, kita masih bisa melihat kehidupan Muslim yang taat dan penuh semangat. Mereka adalah contoh nyata dari keteguhan hati dan kesabaran umat Islam dalam menghadapi ujian zaman. Sahabat Al-Maghfirah Channel, dari kisah panjang sejarah Islam di China, kita belajar bahwa Islam adalah agama yang penuh rahmat dan mampu menyatu dalam berbagai budaya tanpa kehilangan jati dirinya. Islam datang ke China bukan dengan pedang, tetapi dengan akhlak dan keteladanan. Inilah pelajaran berharga bagi kita bahwa dakwah terbaik adalah dengan perilaku yang mencerminkan kasih sayang Allah. Kita juga belajar tentang pentingnya menjaga identitas keislaman di tengah tekanan, seperti yang dilakukan oleh umat Islam China. Keteguhan mereka menjadi contoh bahwa iman yang kuat tak akan goyah meskipun diterpa badai. Kita pun hari ini harus meneladani semangat mereka, tidak hanya dalam menjaga akidah, tetapi juga dalam menyebarkan dakwah dengan penuh hikmah. Sejarah Islam di China juga mengajarkan kita tentang akulturasi yang indah antara Islam dan budaya lokal. Bahwa Islam bukan hanya Arab, tapi juga bisa tumbuh di tanah non-Arab tanpa kehilangan esensi tauhid. Maka mari kita bangga menjadi bagian dari umat Islam yang rahmatan lil alamin. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Semoga kisah ini menginspirasi dan menambah semangat kita dalam mencintai dan menyebarkan Islam. Jangan lupa untuk like, share, dan komen pendapat kalian di bawah. Dan tentu saja, subscribe Al-Maghfirah Channel serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah Islami menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.